Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi dengan judul Operasi String pada mata kuliah Komputer dan Pemrograman yang diampu oleh Ibu Dora Detrina Hutagalung. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Sali Indani, NPM 18050017. Dan saya sebagai Amira Desri, NPM 18050009. Saya Ika Junaina, NPM 18050023. Oke, di sini saya akan mulai share screen. Nah, pada operasi string ini kita akan menjelaskan yang pertama tentang konsep string itu sendiri, lalu yang kedua yaitu fungsi mengenai string. Dan konsepnya akan dibacakan oleh saya. Jadi di sini di konsep string kita dapat menemukan yaitu konstanta dan variabel string. String sendiri adalah bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung, memanipulasi data teks, misalnya untuk menampung suatu kalimat. Pada bahasa C, string bukanlah merupakan tipe data tersendiri, melainkan hanyalah kumpulan dari nilai-nilai karakter yang berurutan dalam bentuk array berdimensi 1. Lalu di sini ada konstanta string. Konstanta string ada ditulis dengan diawali dan diakhiri tanda petik ganda. Misalnya tanda petik ganda A, B, C, D, E. Lalu nilai string ini disimpan dalam memori secara berurutan dengan komposisi sebagai berikut. Dari memori terendah ke memori tertinggi, yaitu dari A, B, C, D, dan E. Seperti yang tertera pada gambar 7.1. Lalu, setiap karakter akan menempati memori sebesar 1 byte. Byte terakhir otomatis akan berisi karakter 0. Dengan mengetahui bahwa suatu string diakhiri nilai 0, maka akhir dari nilai suatu string akan dapat dideteksi. Sebagai sebuah array karakter pertama dari nilai string mempunyai indeks ke-0. Karakter kedua mempunyai indeks ke-1 dan seterusnya. Lalu setelah konstanta string, kita menemukan variabel string. Variabel string adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan nilai string. Misalnya, chart name 15 merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 15 karakter, termasuk karakter 0. Deklarasi tersebut sebenarnya tidak lain merupakan deklarasi array bertipe chart. Lalu, ada inisialisasi string. Inisialisasi string dalam suatu variabel dapat diinisialisasikan seperti halnya array yang lain. Namun, tentu saja elemen terakhirnya haruslah berupa karakter 0. Sebagai contoh, chart name sama dengan petik R, petik I, petik N, petik I, 0. Yang menyatakan bahwa name adalah variabel string dengan nilai awal berupa string. Rini, bentuk inisialisasi yang lebih singkat, chart name Rini. Pada bentuk ini, karakter 0 tidak perlu ditulis. Secara implisit akan disisipkan oleh compiler. Perlu diperhatikan bila name dideklarasikan sebagai string, penugasan atau assignment suatu string ke variabel string seperti name sama dengan Rini adalah tidak diperkenankan. Pengisian string ke variabel string akan dibahas pada subbab berikutnya. Lalu, setelah kita mengenal konsep apa itu string,
yang berisikan konstanta dan variabel, kita akan melanjutkan ke fungsi operasi string itu sendiri yang akan dilanjutkan oleh Ika Junaina. Baiklah, kita masuk ke fungsi-fungsi mengenai string. Nah, berikut akan dibahas beberapa fungsi yang umumnya disediakan oleh kompiler C untuk mengoperasikan suatu nilai string. Fungsi-fungsi pustaka untuk operasi string, prototipe-prototipenya berada di file judul string.h. Berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama ada fungsi strcpy. Nah, fungsi ini adalah untuk menyalin nilai string. Bentuk pemakaiannya sebagai berikut. Nah, fungsi ini dipakai untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, termasuk karakter petik garis miring 0 petik. Nah, keluaran dari fungsi ini adalah string tujuan. Dalam hal ini, variabel tujuan haruslah mempunyai ukuran yang dapat digunakan untuk menampung seluruh karakter dari string asal. Contoh implementasinya dapat dilihat pada program berikut. Nah, contohnya sorry, Sally, boleh diturunkan contohnya? Selanjutnya yang kedua, adalah fungsi strlen. Nah, fungsi ini adalah untuk mengetahui panjang nilai string. Oke, fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string yang menjadi argumen. Nah, keluaran dari fungsi ini adalah panjang dari var string. Karakter 0 tidak ikut dihitung. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Seperti yang tertampil di screen ya. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi strcat. Fungsi ini adalah untuk menggabungkan nilai string. Menggabungkan dua buah nilai string tidak dapat dilakukan dengan operator plus, karena operator ini bukan operator untuk operasi string. Penggabungan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pustaka strcat, dengan menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Keluaran dari fungsi ini adalah string tujuan. Contoh implementasinya dapat dilihat pada program gabung str.c di bawah ini. Nah, ini seperti yang terlihat di monitor. Itu adalah contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amira. Baiklah, kita sekarang masuk ke fungsi strmp. Yakni fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai string. Nah, membandingkan dua nilai string juga tidak dapat digunakan dengan operator hubungan, karena operator tersebut tidak untuk operasi string. Membandingkan dua buah nilai string dapat dilakukan dengan fungsi pustaka strcmp. Contoh bentuk pemakaian fungsinya. Nah, di sini bisa diawali dengan tanda pagar, karena kalau tidak diawali dengan tanda pagar, biasanya nanti kita akan mendapatkan hasil yang error. Include string.h, strcmp, strl, str2. Nah, fungsi ini dipakai untuk membandingkan string str1 dengan string str2.
Karena tadi fungsi umum strcmp adalah itu untuk membandingkan dua nilai string. Nah, keluaran dari fungsi ini bertipe int yang berupa nilai -1 jika str1 kurang dari str2. Akan menghasilkan 0 jika str1 sama dengan str2. Akan menghasilkan 1 jika str1 lebih dari str2. Pembandingan dilakukan untuk karakter pada posisi yang sama dari str1 dan str2, dimulai dari karakter terkiri. Nah, acuan pembandingan dari dua buah karakter didasarkan oleh nilai ASCL-nya. Misalnya, karakter tanda petik A lebih kecil daripada tanda petik B, dan karakter tanda petik B lebih kecil daripada tanda petik C. Contoh implementasinya bisa dilihat pada program banding str.c di bawah ini. Nah, file program itu banding str.c, contoh membandingkan isi dua buah string. Kita include stdio.h, include lagi string.h, masukkan main-nya. Misalnya main-nya char untuk pembanding str1-nya itu halo huruf besar, yang untuk char str2-nya halo dengan huruf H-nya kapital, dan untuk char str3-nya itu untuk tanda petik halo. Nah, ini bisa kita lihat di monitor, hasilnya akan menampilkan ini. Oke, selanjutnya itu, nah di sini ada contoh eksekusinya. Hasil pembandingan halo dengan bisa dilihat di monitor, itu -1. Untuk yang kedua, hasil pembandingan halo dengan halo yang satu lagi itu 1, dan hasil pembandingan halo dengan halo yang satu lagi 0, begitu. Selanjutnya ada fungsi strchr, itu untuk mencari nilai karakter dalam string. Nah, bentuk pemakaiannya sama, include dulu string.h, baru strchr var_string, kar. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk mencari suatu nilai karakter yang berada dalam suatu nilai string. Dalam hal ini adalah mencari karakter kar dalam string var_string. Keluaran dari fungsi ini adalah alamat posisi dari karakter pertama pada nilai string yang sama dengan karakter yang dicari. Jika karakter yang dicari tidak ada dalam nilai string, maka fungsi ini akan memberikan hasil nilai pointer kosong atau null. Contoh implementasinya bisa dilihat pada program caricar.c di bawah ini. Nah, file programnya caricar.c, contoh mencari karakter dalam sebuah string. Include stdio.h, include string.h, baru mainnya dapat dilihat pada monitor ini. Nah, contoh eksekusinya dari string A, B, C, D, E, mencari karakter B sama dengan B, C, D, E. Mencari karakter X itu sama dengan 0. Contoh di atas menunjukkan penggunaan fungsi strchr untuk mencari nilai karakter tanda petik B dan karakter tanda petik X dalam string A, B, C, D, E. AB-nya huruf besar. Nah, karakter B ada dalam nilai string yang dicari, sehingga fungsi strchr memberikan hasil alamat dari karakter B tersebut, yang kemudian alamat ini disimpan dalam variabel pointer hasil. Jika variabel pointer hasil ini ditampilkan dengan menggunakan kode format untuk nilai string, maka mulai dari alamat tersebut sampai dengan akhir dari nilai string yang bersangkutan dan ditampilkan sehingga didapatkan keluaran. Nah, di situ mencari karakter B tadi kan, berarti B-nya huruf besar, CDE-nya huruf kecil. Sedangkan pencarian karakter X itu memberikan hasil 0 karena karakter tersebut tidak ditemukan dalam string tanda petik AB besar CDE, sehingga didapatkan keluaran mencari karakter X itu adalah 0. Keterangan lebih lanjut tentang pointer ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tentang operasi string ini, kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, string merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. Yang kedua, pada bahasa C, string bukanlah tipe data tersendiri, melainkan hanyalah kumpulan dari nilai-nilai karakter yang berurutan dalam bentuk array berdimensi 1. Yang ketiga, suatu konstanta string ditulis dengan diawali dan diakhiri pada petik ganda.
Yang keempat, pemasukan data string ke dalam suatu variabel biasa dilakukan dengan fungsi get atau scan. Yang kelima, untuk menampilkan isi variabel string, fungsi yang digunakan adalah put atau print. Yang terakhir, untuk mengoperasikan suatu nilai string ada beberapa fungsi pada pustaka prototype. Prototype-nya berada di file judul string.h, sehingga dalam suatu program yang di dalamnya terdapat manipulasi string haruslah ditambah dengan tanda pagar include string.h. Baiklah, ini dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada host. Kepada Sally, saya persilahkan. Oke. Dan sebagai tambahan beberapa yaitu fungsi untuk memanipulasi string, yaitu fungsi strcpy untuk menyalin nilai string, lalu fungsi strln untuk mengetahui panjang nilai string, lalu fungsi strcat untuk menggabung nilai string, lalu fungsi strcmp untuk membandingkan dua nilai string, dan yang terakhir yaitu fungsi strchr untuk mencari nilai karakter dalam string. Dan sekian beberapa penjelasan kami dari operasi string yang dimana mencakup konsep dan fungsi operasi string itu sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.